Baik, selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Pak. Siang, Selamat Bapak. siang. Gimana keadaannya hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Pak. Bapak Sip. gimana? Bapak Oh, bagaimana, Pak? Sehat? Alhamdulillah Pak Agam juga sehat. Oke. Ini kalau misalnya dilihat dari partisipannya, di sini Pak Agam mau ngisi presensi terlebih dahulu nih ya. Kalau dilihat sih sepertinya kita total ada 10 peserta didik. Ya, 10 peserta didik sama Pak Agam sebagai guru ada 11. Oke, berarti semuanya lengkap hadir. Oke, pembelajaran kita kali ini itu kita akan membahas suatu materi baru ya di bab ketiga di kelas 11 ini di bab ketiga tentang ketenagakerjaan. Oke, Pak Agam izin share screen dulu untuk bahan ajar kita pada kesempatan belajar kali ini. Oh iya, hampir lupa. Ada yang ingat Pak Agam kelupaan apa? Belum doa, Pak. Iya, pintar. Pak. Mantap. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Oke? Siapa di sini yang bersedia untuk memimpin doa? Coba, siapa? Ya, Pak. Boleh, silakan. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Dewi. Oke, kita lanjut lagi. Tadi Pak Agam izin mau share screen mengenai pembelajaran kita kali ya. Oke, nah di sini ada bisa kalian lihat di layarnya kalian ada tentang materi yang akan kita pelajari. Oke, Pak Agam slideshow sebentar. Sip, sudah terlihat atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke. Nah, di sini kalian akan mempelajari tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, sebetulnya kenapa sih kita belajar tentang bab ini? Sebetulnya di bab ini itu memiliki tujuan pembelajaran. Nah, apa saja tujuan pembelajarannya? Mari kita lihat ya. Di pertemuan pertama, kita atau kalian itu diharapkan bisa mengkonstruksi. Apa sih makna konstruksi? Intinya adalah kalian itu bisa meramu dari berbagai macam sumber mengenai pengetahuan kalian tentang konsep ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan itu mencakup mulai dari tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, sampai dengan pengangguran. Nah, selanjutnya adalah kalian nanti itu diharapkan bisa menyimpulkan hasil diskusi. Nanti kita ada diskusi nih tentang konsep ketenagakerjaan. Kemudian kalian saling memaparkan temuan-temuan kalian kepada teman-teman lainnya. Oke? Nah, untuk bisa kita lanjut pembelajarannya, Pak Agam mau ngetes terlebih dahulu. Pak Agam pengen tahu wawasan kalian apa sih yang kira-kira kalian ketahui menjadi dasar pengetahuan kalian terhadap bab yang akan kita pelajari? Oke, kita mulai dari asesmen diagnostik kognitif awal. Nah, apa sih itu diagnostik? Diagnostik emang kita kayak lagi di dokter gitu ya. Oke, yang pada dasarnya diagnostik ini Pak Agam mau lihat kemampuan awal kalian. Kira-kira pemahaman kalian tentang materi ini sudah ada atau belum? Oke, mungkin yang bisa menjawab nomor 1 ada soal tentang apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan. Ayo, kira-kira siapa dari kalian yang berani untuk bisa mengemukakan pendapat terlebih dahulu? Kira-kira apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan? Saya, Pak. Siapa tuh? Ririn, Pak. Boleh, Bu Ririn. Ya, silakan. Iya, Pak. Menurut saya, ketenagakerjaan itu dari kata tenaga kerja. Berarti mungkin yang berkaitan dengan tenaga kerja,
Begitu bukan, Pak? Oke, berarti yang berkaitan tentang tenaga kerja. Kira-kira menurut Ririn tenaga kerja itu apa? Tenaga kerja adalah orang yang bekerja. Orang yang bekerja. Oke, bolehlah, boleh. Sip, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Ada yang masih bisa mau jawab nomor 1 itu apa? Kira-kira, ayo. Orang yang dipekerjakan, Pak. Orang yang dipekerjakan. Oke, sip. Bolehlah, ada 2 orang. Cukup mewakilkan pertanyaan dari nomor 1. Lanjut, di nomor kedua. Usia penduduk itu dibagi dalam 2 kategori. Nah, nanti dari 2 kategori itu akan dibagi lagi ke dalam beberapa. Siapa coba dari kalian yang bisa menjelaskan kira-kira kategori 2 kategori tadi itu yang dimaksud tuh apa? Ada yang tahu? Saya, Pak, Yuk, boleh. Silakan, Tini. usia produktif sama usia non-produktif. Oke, usia produktif dan usia non-produktif. Nah, pintar. Oke, kalau berdasarkan usia, kalau usia yang produktif itu kira-kira yang usia berapa sampai usia berapa sih? Ada yang tahu nggak? 17 tahun sampai 40 tahun, Pak. 17 sampai 40? Wah, oke. Nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Mungkin? Oke, Saya, Pak. boleh. Siapa tuh? Lala, Oke, Lala, silakan. 15 sampai 64 tahun, Bapak. Oke, sip. Ada 2 sudut pandang yang berbeda. Tadi dari Dewi ngomong 17 sampai 40. Dari Lala 15 sampai 64. Oke, kita mulai beragam-ragam nih ya. Pak, kalau 15 itu belum punya KTP, jadi harus 17. Oh gitu. Jadi menurut Ya, Dewi kan Pak. Kenapa yang banyak boleh. yang umurnya di bawah itu udah pada kerja? Oh Ya, iya. kan masuk SD-nya lebih awal, Dew. Jadi Oh keluar iya. SMA-nya Nggak bisa, Bu ya. Lala. Itu kan persyaratannya KTP. Wah. Oke, udah mulai seru nih, udah mulai banyak sudut pandang. Oke, udah dapet nih ya. Pencetus di masalah lah ya, di kognitif awal nih. Lanjut deh. Nanti tadi kita keep ya. Ada yang tadi 17 sampai 40, ada yang 15 sampai 64. Nanti kita keep, kita jadikan permasalahan, nanti kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Kira-kira di usia berapa produktif itu. Oke, lanjut yang ketiga. Apakah masing-masing daerah memiliki standar upah yang berbeda-beda? Coba, siapa dari kalian yang bisa kasih alasannya? Kalian tahu? Kan daerahnya berbeda, Pak. Daerahnya berbeda, apanya yang berbeda? Makanannya atau yang lainnya? Pendapatan daerahnya berbeda. Oh, pendapatan daerahnya. Oke, karena pendapatan daerahnya berbeda, jadi upahnya berbeda-beda juga. Ya, Bapak itu kenapa ya bisa beda? Padahal sama-sama kerja juga ya. Ini keren pertanyaan muncul. Ya, sama-sama kerja tapi kenapa upahnya bisa beda setiap daerah? Oke, tadi Rizka udah sedikit tuh ada pertanyaan lagi, kita kembangin lagi ya. Ditahan pertanyaannya, nanti kita akan lanjutkan untuk di sesi yang selanjutnya, oke? Ada lagi yang bisa mengungkapkan kira-kira apakah masing-masing daerah memiliki standar upah yang berbeda? Kalau iya, kenapa? Beri alasan. Coba, ada lagi? Berbeda-beda itu, Pak, karena pendapatan daerahnya juga kan berbeda, Pak. Jadi kalau kabupaten nggak bisa disamain dengan ibu kota Jakarta. Oke, sip. Oke lah kalau kayak gitu ya. Berarti tadi udah jelas sepakatnya adalah upahnya beda-beda, terus karena alasannya adalah pendapatan dari daerahnya juga beda-beda. Oke, disimpan dulu pengetahuan kalian yang tadi, kita belum tahu itu benar atau salah. Oke, nanti itu akan kita kulik apakah itu benar atau salah. Oke, selanjutnya Pak Agam mau tahu juga nih ya. Nih Pak Agam belum masuk ke dalam inti pembelajaran. Pengen tahu nih, ada dong 3 orang mungkin siapapun yang bisa menggambarkan kondisi perasaannya untuk pembelajaran kita kali ini. Yuk, siapa? Coba. Bapak nggak ada emot ngantuk ya? Waduh, emot ngantuk. Oh, berarti emot ngantuk kalau misalnya emot ngantuk kayaknya
disesuaikan sama nomor 1 deh. Berarti kayaknya agak kurang bersemangat untuk belajar ya. Oke, makasih. Siapa lagi? 2 lagi yuk. Saya, Pak. Boleh, Lala. Lagi datar-datar aja, Pak. Lah. Emotnya nomor 3 aja deh. Oke, nomor 3. Sip, belum ada nih yang bisa nyemangatin ya. Oke, Lala butuh semangat. Oke, lanjut lagi. Bapak, kalau saya siapa? nomor 4, Pak. Senyum. Soalnya Waduh. saya diajarin sama Pak Agam. Pak Wah. Agamnya ganteng. Mantap. Aduh, nggak apa-apa deh. Temen. Ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa semangat belajar. Tadi yang nggak semangat ada 2, yang semangat baru 1. Kita bikin semuanya jadi lebih semangat. Oke? Mari kita nonton sedikit video motivasi agar kalian semuanya semangat. Jadi nggak cuman tadi siapa tuh? Ririn doang yang semangat, tapi semuanya ikutan semangat. Oke, silakan diperhatikan ya. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Bi, kok bisa begitu mentalitas? Waduh. Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, agak berhenti agak jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. 80. Kalau ditanya hari ini umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya mau coba minta. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang jadi. Itu motivasi. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang mencerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat siklus antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu kisah yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Iya, ada merek HP di sini. Ada merek Samsung. Sponsor ya, Pak. Iya dong, Pak Agam disponsorin sama Samsung. Iya, ini video Pak Agam ambil ketika proyeknya Samsung itu mengangkat tentang motivasi juga. Tuh, ya. Tadi itu siapa sih? Ayo. B.J. Habibie. Ya, Habibie. Ya, Aku Habibie, sering Pak. banyak yang kenal bilangnya Eyang Habibie ya. Iya, iya. Tadi dia bilang, jadilah seperti mata air yang jernih, di mana mata air yang jernih akan bermanfaat untuk orang-orang lainnya. Begitupun kalian dalam belajar, nanti juga kalian akan mengabdikan diri kalian kepada masyarakat. Dari situlah kalian menjadi mata air yang jernih untuk bisa manfaat untuk orang lain. Keren. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke inti pembelajaran kita. Oke, di tahap pertama ini Pak Agam akan memberikan satu orientasi masalah. Ya, Pak Agam nih gimana sih? Baru mulai udah kasih masalah. Nggak apa-apa.
ya. Karena ada masalah, maka disitulah kita harus cari solusinya. Oke? Nah, perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar, ya. Ada gambar yang di kanan dan ada gambar yang ada di kiri, ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, di gambar yang sebelah kiri, itu ada gambar tentang apa? Coba. Tentang Jenis-jenis pekerjaan. Sip, jenis-jenis pekerjaan. Oke. Nah, yang di sebelah kanan nih yang rumit nih, ada angka, ada kalimat. Ayo, ini tentang apa nih? Kalau dari judulnya ini sensus penduduk, Pak. Hasil sensus penduduk. Nah, hasil sensus penduduk tuh apa ya? Ada yang tahu nggak? Sensus tuh apa sih? Jumlah penduduk, Pak. Itu Yang datang ke pendataan ya. rumah-rumah bukan, Pak, itu? Yang datang ke rumah-rumah kalau misalnya di jendela ditempelin stiker tuh sudah tersensus. Nah, ini Jadi produknya. sudah terdata ya Pak ya? Ya, yaitu pengumpulan data tentang kependudukan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada tenaga kerja, tadi ada gambar profesi-profesi tenaga kerja. Nah, terus di sini kalian lihat deh, jumlah penduduk kita tuh ada berapa ya? Coba. 270,20 juta. Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak banget, Pak. Banyak banget. Iya, Iya, banyak banget ya. Nah, oke. Sudah menjadi pemantik tuh kira-kira ya. 270 juta. Terus ada gambar tenaga kerja. Oke. Lanjut, tadi ada ngomongin tentang usia produktif, ya kan? Ternyata usia produktif itu yang benar dari berapa tahun sampai berapa tahun? 15 sampai 15 64. Lala bener Lala. Siapa yang benar tadi? Tuh kan Dewi, aku Pak. Oke, aplaus buat Lala ya. Sip, keren. Nah, itu maksudnya apa? Produktifnya 70%. Oh, ternyata berarti kita kebanyakan usia produktif daripada yang non produktifnya. Nah, tuh satu clue ya. Jadi perhatikan clue-clue yang dari tadi Pak Agam sampaikan, karena nanti akan berhubungan dengan sesi selanjutnya. Oke, selanjutnya setelah kalian memahami di sini ada gambar tentang tenaga kerja, di sini yang sebelah kanan ada gambar tentang hasil sensus penduduk, ya. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Oke. Nah, apa tuh? Yang sebelah kiri ada gambar orang-orang, ada booth-booth ya. Kira-kira pada ngapain tuh? Antri Lagi nyari Bursa kerja, Pak. tenaga kerja. Nah, ada nyari-nyari kerja, bursa tenaga kerja ya. Ada tulisan tuh open recruitment ya. Yang di samping kanan kira-kira pada PHK. ngapain? Yang lagi demo. Demo. Iya, bener. Demonya bukan demo masak ya, tapi demo minta pekerjaan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini berarti ada permasalahan nggak sih? Ada, Pak. Ada. Oke, coba perhatikan lebih detail lagi. Masing-masing lebih detail lagi. Oh, ada permasalahan. Oh, ada permasalahan. Yang dari gambar tadi juga, kalau misalnya kalian temukan ada yang nggak kalian tahu tentang itu kata, ataupun nanti kalian menyimpulkan, oh kayaknya ada permasalahan nih di gambar tadi. Kita coba teliti lagi. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian memperhatikan gambar-gambar tadi, Pak Agam kita coba organisasiin gimana cara kita belajar. Oke, mungkin agak sedikit berbeda. Yang kemarin-kemarin Pak Agam seringan ceramah, aduh pusing ya dengerin Pak Agam ngomong mulu. Nah, kalau sekarang gimana ceritanya pembelajaran kita akan menjadi pembelajaran yang lebih menarik lagi. Oke, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Kira-kira apa ya kelanjutannya ya? Oke, Pak Agam sebelumnya sudah memberikan yang namanya ada modul pembelajaran. Nah, kalian coba buka modul pembelajarannya. Di situ kalian cari yang bab 3, pertemuan pertama, dan di situ ada tulisan LK 1.1.
sekarang coba cari terlebih dahulu. Oke. Nanti kalau misalnya sudah ketemu, baru Pak Agam kasih tahu kira-kira apa ya kelanjutannya ya. Sudah ketemu? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, sip. Oke, kalau misalnya sudah, kira-kira apa ya kelanjutannya ya? Halaman 20. Betul ya, halaman 20, benar. Oke. Nah, sekarang apa sih kelanjutannya nih? Pak Agam mau ngapain sih? Tadi udah ngasih masalah, minta diapain lagi sih ya? Intinya, kegiatan kita kali ini, ya, kalian nanti endingnya akan berdiskusi. Berdiskusinya nggak berkelompok. Pak Agam minta masing-masing. Nanti ada proyek kelompoknya beda lagi. Oke? Nah, sekarang Pak Agam minta kalian untuk masing-masing. Di situ ada LK 1.1 ya. Masing-masing coba tuliskan saja ya, tuliskan saja pada LK 1.1 itu. Tadi kan ada beberapa macam masalah tuh. Nah, coba kalian utarakan satu aja permasalahan, coba kalian tulis di LK kalian. LK 1.1 tadi. Tentang tadi kalau ada pertanyaan, kayak tadi Pak Agam kalau misalnya nge-review lagi ada pertanyaan tadi, oh ternyata usia produktif tuh 15 sampai 64. Tuh, itu menjadi permasalahan. Kalian mungkin mau nanya, kenapa 15 sampai 64? Ya kan? Atau tadi ada permasalahan tuh Pak, banyak banget orang-orang. Terus juga tadi ngelihat hasil data sensus, ternyata banyak orang usia produktif, tapi usia produktifnya banyak kan ada di Pulau Jawa. Itu bisa jadiin masalah. Oke, silakan kalian tuliskan dulu masalahnya ya. Cukup satu aja. Kalau misalnya lebih nggak apa-apa. Nanti kita diskusiin bareng-bareng. Oke. Atau mau dilihat lagi gambarnya biar makin kelihatan masalahnya. Boleh lihat lagi, Pak. Boleh lihat lagi. Oke, kalau mau lihat Saya lagi. di belakang duduknya. Oh iya nih. Oke, sip. Dah tuh. Ini yang gambar pertama, gambar kedua. Ya, perhatiin ada masalah nggak kira-kira? Kalau dari sini aja udah masalah, bagus. Oke. Lanjut lagi. Kita ke gambar yang selanjutnya lagi. Nah, apa tuh coba? Oke. Sudah? Sudah ada masalah semuanya? Masalah hidup, Pak. Ayo, udah kelihatan masalahnya? Kenapa? Enggak. Oke, kalau misalnya sudah, kita coba. Oke. Coba sekarang Pak Agam mau tanya dulu. Sebelum kita mulai lagi slide-nya. Oke. Coba siapa yang mau mengutarakan? Kayaknya ada masalah nih Pak. Nih masalahnya ini loh. Coba siapapun deh boleh. Silakan. Saya Pak, Yuk, boleh. pengangguran. Oh, tadi ini ngelihatnya ada pengangguran. Ada masalah ya tentang pengangguran ya? Iya. Oke, sip. Oh, ada yang resen. Lala. Iya, Pak. Kalau saya tadi lihatnya yang itu apa 56%, 56,1% penduduk berada di Pulau Jawa. Sementara kan Oke. Indonesia itu banyak ya, Pak ya pulaunya. Jadi Sip. ya terjadi kepadatan penduduk kalau menurut saya. Oke, sip, good. Udah ada masalah tadi. Muncul masalah pengangguran, muncul masalah tadi konsentrasi penduduk cuma ada di Pulau Jawa. Siapa lagi? Coba. Saya, Pak. Oke, Rizky, silakan. Itu tadi dari gambar yang kedua, Pak. Angkatan kerjanya, tenaga kerja produktifnya 70%. Itu jumlahnya tinggi berarti, Pak. Oke, sip. Nanti coba udah dicatat ya kalau menurut kamu tadi masalah ya. Oke, sip. Ada lagi yang mau mengutarakan kira-kira masalahnya apa? Saya, Pak. Yuk, boleh apa? Tadi kan kata Rizky angkatan kerjanya banyak. Nah, sementara lowongan kerjanya sedikit. Sip, oke.
Berarti tadi ada ngomongin pengangguran, ada ngomongin tadi tentang angkatan kerja, ada ngomongin tadi tentang lowongan kerja. Sip, good. Mantap. Ada lagi, satu lagi? Bapak saya. Boleh, silakan Tadi Rizka. kenapa yang demo banyak ibu-ibu ya? Yang mana tuh? Yang tadi demo? Iya, yang gambar itu banyaknya kok ibu-ibu ya, bapak-bapaknya kok banyak yang kerja. Banyaknya ke ibu-ibu. Yang kamu lihat mah ibu-ibunya ya? Ya, Yang dilihat itu dua yang lagi. spanduknya. Spanduknya yang dilihat. Tapi Rizka mah pengennya ada cowok terus. Kan biar cuci mata. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, sip. Tadi kita kalau misalnya bisa kita simpulkan dari masalah-masalah tadi, mungkin di LK1.1 punya kalian, masalah teman kalian, itu bisa kalian tulis loh. Bisa kalian tulis untuk bisa kalian paham tadi ada yang punya masalah pengangguran, ada yang tadi tentang angkatan kerja, ada yang tadi tenaga kerja, ada yang juga tadi tentang kesempatan kerja ya atau tadi lowongan kerja ya. Itu ditulisin tuh ya, yang lain juga ditulisin ke LK-nya yang 1.1. Oke, sudah dituliskan belum? Coba ditulisin dulu. Kalau misalnya sudah, baru nanti kita masuk ke slide selanjutnya. Oke. Sudah? Sudah dituliskan? Sudah. Berarti kita punya 4 pointer masalah penting ya. Tadi tentang Dikumpulin, pengangguran. Pak. Ini LK-nya dikumpulin. Iya dong. Ya namanya kan kalau ada pembelajaran harus tahu endingnya nanti apa yang kita kerjakan kan harus dinilai. Gitu. Nanti makanya jangan males ya. Tadi tuh siapa tadi yang nanya tuh? Ayo ya jangan males buat ngisi LK-nya ya. Nanti dikumpulin itu sebagai dasar Pak Agam tahu kalian sudah paham atau belum. Oke. Kita lanjut lagi. Pak Agam share screen lagi. Nah, tuh udah ada belum Pak Agam slideshow. Oke, berarti tadi ada 4 poin penting ya. Kalau misalnya Pak Agam boleh simpulkan di sini tadi ada masalahnya. Masalah. Oke. Ada yang pertama itu adalah pengangguran. Oke. Yang kedua, tenaga kerja berlimpah tadi kan? Tenaga kerjanya banyak. Oke, tenaga kerjanya banyak tapi tadi kita ngomongin juga tentang kesempatan kerjanya yang sedikit. Itu. Nah, terus tadi juga kita ngomongin sedikit tentang yang namanya angkatan kerja. Nah, oke. Sekarang nih ya. Di sini kita dari sudah tadi menyelesaikan yang namanya LK1.1, kita udah ketemu masalahnya tuh apa. Sekarang kita move ke LK1.2 untuk mencari kira-kira kenapa sih itu masalah, kenapa pengangguran itu sebuah masalah. Atau enggak tadi yang ngomongin tadi tenaga kerja. Emang tenaga kerja ada masalahnya di mana? Atau kalian mungkin nggak tahu sebenarnya tenaga kerja itu apa. Oke. Terus ada lagi ngomongin tentang kesempatan kerja dan angkatan kerja. Oke, silakan kalian move ke LK1.2 untuk mencari informasi dari empat kata tadi. Nih, Pak Agam tampilin lagi. Tadi kita udah sepakat di sini ada 4 kata ya, ada pengangguran, ada tenaga kerja, kesempatan kerja dan angkatan kerja. Kita mulai dari definisi dulu deh yang paling penting deh ya. Kita jangan-jangan kita naruh masalah kita sendiri nggak tahu ini artinya apa. Oke. Masing-masing silakan dari kalian mencari pengangguran itu apa, tenaga kerja itu apa, kesempatan kerja itu apa, angkatan kerja itu apa. Kalian bisa menggunakan internet untuk berselancar ya. Jadi kalian cari tuh pengangguran artinya apa, tenaga kerja artinya apa, kesempatan kerja artinya apa, angkatan kerja artinya apa. Oke. Pak Agam minta tolong deh. Nih kita bagi-bagi aja biar lebih enak. Untuk pengangguran silahkan dicari pengertiannya ya oleh Dewi dan Herawati. Oke, ini nanti dicari oleh Dewi dan Herawati. Dewi dan Herawati.
Nah, untuk yang tenaga kerja, silakan kalian cari untuk Lala dan Ririn. Oke. Yang ketiga, kesempatan kerja itu Rizky, silakan cari pengertiannya terlebih dahulu. Dan siapa lagi ya kira-kira ya? Oke. Retno, Pak, diam aja Retno tuh. Retno. Oh, iya ya. Pintar. Oke, kita tunjuk Retna ya. Dan yang angkatan kerja, silakan Ibu Tini. Tini, Ibu kan. Aduh, Pak Agam tuh kalau dengar nama Tini keinget ibu-ibu tadi pagi tetangga baik banget sama Pak Agam, ya ampun, sampai aduh, saya kalau lihat Tini jadinya ingat ya ibu-ibu Tini yang baik. Oke, Pak ya. Oke, kita lanjut ya. Ada Tini sama siapa? Oh, Nur belum nih, ya. Nah, Nur Hayati ya. Silakan. Untuk yang lainnya, kita sebagai di sini udah ada saya tunjuk 8, berarti sisa 2. Yang 2 tadi yang belum, kita jadi oposisi. Kita enak Pak, kebagian tugas Pak yang enggak, tetap nanti ada kebagian, mereka mah juga nyari, malah mereka nyari 4-4-nya. Nah, ya kan? Ayo. Silakan kalian berselancar terlebih dahulu untuk bisa mengetahui pengangguran itu apa, tenaga kerja apa, angkatan kerja apa, angkatan kerja itu apa. Silakan. Bapak, ini sampai jam berapa ya? Oh, masih lama, tenang. Ya. Masih lama, tenang. Yuk. Bapak, ini LK-nya teh kan dilihat di buku ada 4 ya. Masa harus selesai sekarang? Satu aja dulu nih yang pengangguran nih. Cari dulu nih yang tadi nih informasinya. Emang Pak Agam nulisnya LK-nya 4, orang cuma sampai 1.3. Ayo, cepetan. Kita cari dulu pengangguran apa, tenaga kerja apa, apa, angkatan kerja itu apa. Dewi saya. Yo sama Dewi tuh cari pengangguran. Cari. Hera, kamu bagian kamu pengangguran ini saya. Dicari. Udah Pak, udah dapet. Udah ya? Oke, waktunya sudah dapat semuanya. Sekarang untuk pengangguran. Dewi, apa yang dimaksud dengan pengangguran? Menurut saya Pak ya, pengangguran itu orang yang tidak bekerja Pak. Yang tidak bekerja. Oke, boleh. Kalau Herawati, pengangguran itu apa? Hera tuh Pak. Ya, jadi pengangguran itu orang yang tidak bekerja tapi termasuk dalam angkatan kerja yang usianya tadi 15 sampai 64. Oke, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja tapi juga termasuk angkatan kerja karena usianya, gitu. Ya. Oke. Sip. Coba yang tenaga kerja dulu. Kalau tadi Dewi sama Herawati masih sejalan nih ya. Kita buka nih forum diskusi nih, kita sambil diskusi. Tenaga kerja, Lala, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Tenaga kerja, Pak? Iya. Apa yuk? Bentar, Pak. Tadi itu rada loading itunya kuotanya, Pak. Ini itu penduduk yang telah memasuki usia kerja yang tadi saya sebutkan, Pak. Yang sampai 64 tahun itu. Apakah hanya sekedar usia saja? Coba, Ririn. Menurut kamu tenaga kerja itu apa? Kalau yang saya baca dari modul Bapak itu, tenaga kerja itu dikelompokkan menjadi 2, Pak. Apa tuh? Jadi ada tenaga kerja, jadi ada angkatan kerja yang usianya 15 sampai 64. Kemudian ada lagi yang bukan angkatan kerja, Pak. Jadi bukan angkatan kerja, tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja, Pak. Itu yang saya ngerti, Pak, dari modul Bapak. Wah, curang nih. Tadi Pak Agam suruhnya berselancar tapi ngecek bagian halaman belakang nih pasti. Tuh kan Ririn mah. Nggak apa-apa. Tapi itu berarti Longstar, Pak. Ya, nggak apa-apa memunculkan keinginan tahunya ya. Oke, nggak apa-apa. Sip. Oke.
tadi ada tenaga kerja menurut Lala adalah yang masuk usia kerja. Tadi Ririn bilang tenaga kerja itu, tapi nggak gitu juga. Tenaga kerja itu dibagi dua gitu ya. Ada yang angkatan kerja sama ada yang bukan angkatan kerja. Oke. Tadi angkatan kerja disinggung mulu nih. Yang kesempatan kerja kita lewatin dulu deh. Yang angkatan kerja, ayo. Tini dan Nur Hayati. Yuk. Ya, Pak. Ini dulu yuk. Iya. Penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Angkatan kerja adalah? Penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Oke, penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Sip. Melengkapi, Kalau Pak. menurut Nur Hayati apa? Ya, saya melengkapi pengertian dari Siti ini. Angkatan kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja, bagi yang sudah bekerja, kemudian belum bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Begitu, Pak. Oke, wow, lebih lengkap lagi nih ya. Oke deh, oke gitu. Dan yang terakhir, kesempatan kerja. Yaitu Rizky dan Retna, silakan coba jelaskan kesempatan kerja yang kalian cari itu apa sih maksudnya kesempatan kerja? Pak, kesempatan kerja itu tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja, Pak. Oke, ketersediaan tempat kerjanya ya. Sip. Retna? Ya, Pak. Apa tuh? Hasil mencari saya di internet, kesempatan kerja adalah keadaan yang mengabarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja. Begitu, Pak. Oke, sip. Berarti tadi ngomongin tentang lapangan pekerjaan lah ya intinya. Oke. Untuk dari yang lainnya, silakan kalian kalau misalnya mau mengomentari. Menurut kalian mungkin dari tadi yang Dewi dan Herawati menjelaskan pengangguran salah atau tenaga kerja salah. Tuh dari Lala dan Ririn atau kesempatan kerja ya. Rizky dan Retna juga salah mungkin. Angkatan kerja Tini dan Nur Hayati mungkin salah juga ya. Silakan, ayo. Siapa yang mau mengomentari siapa? Coba. Tadi kalau misalnya Pak Agam bantuin di sini ya. Tadi yang jelas kalau misalnya Dewi dan Herawati itu ngomongin pengangguran adalah orang yang tidak bekerja. Oke. Ada yang punya pendapat lain pengangguran adalah orang yang tidak bekerja? Ada yang punya pendapat lain? Sepaham semua nih? Keren kalau langsung. Kalau orang yang suka minta uang ke mamahnya, pengangguran bukan, Pak? Oke, pertanyaan tuh, orang yang sering minta uang kepada ibunya, termasuk yang pengangguran apa enggak? Ayo. Posisinya dia masih sekolah atau udah gede? Ya, jadi kalau itu udah 17 tahun. Kan 17 tahun masih ada yang SMA. Nah, Oh. ya, oke, betul. Ya, sebenarnya juga nggak bisa dibilang pengangguran. Sebenarnya adalah pengangguran orang yang tidak bekerja, tetapi statusnya dia memang status untuk sebagai pekerja, tuh, ya, karena dia termasuk angkatan kerja. Ya. Kak, mau tanya dong, Pak. Boleh apa? Kalau orang yang sedang mencari pekerjaan itu pengangguran bukan ya? Wah, betul dong, ya. Jadi kalau misalnya seseorang yang masih mencari pekerjaan, artinya dia belum bekerja kan? Ya berarti itu masih dikategorikan sebagai pengangguran. Karena ada clue-nya orang yang tidak bekerja, gitu, yang termasuk dari angkatan kerja. Nah, kalau misalnya tadi kita simpulin tentang yang di sini adalah angkatan kerja, berarti kita harus tahu nih, ya tadi kan udah dibilangin angkatan kerja itu tadi hubungannya sama tenaga kerja. Tenaga kerja itu adalah orang yang bekerja ya. Tapi juga diklasifikasiin jadi dua lagi. Ada yang angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Nah, bedanya di mana? Antara angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Ada yang tahu nggak bedanya apa?
Yo, bingung ya? Sama, Pagam juga bingung. Ayo. Apa-apa, soalnya diulang, Pak. Coba, Pak. Yo, nih, di sini ada angkatan kerja. Bedanya sama yang bukan angkatan kerja tuh apa? Pagam. Tadi kan Pagam. saya udah kasih definisi Pak tentang tenaga kerja. Tadi kan yang pertama kan tenaga kerja itu kan saya bilang tadi kan dibagi dua ya Pak. Angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Jadi menurut saya angkatan kerja itu kelompok tenaga kerja yang usianya 15 tahun sampai 64 tahun, Pak. Tapi kalau bukan angkatan kerja, itu kelompok kerja yang tidak bersedia bekerja. Kalaupun ada kesempatan kerja. Iya, tepat ya. Bedanya di mana sih? Intinya bedanya adalah kalau angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Tadi kan udah dibilang ya, tenaga kerja dibagi jadi dua, ada angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah orang yang punya umurnya tadi adalah 15 sampai 64 ya. Dan yang bukan angkatan kerja adalah orang yang di luar 15 sampai 64 tadi atau memang ya dia termasuk 15 sampai 64 nih. Contoh kalian nih peserta didik nih. Tapi kalian bisa nggak disebut angkatan kerja? Coba, sebagai kalian peserta didik, pasti rata-rata ada yang 17 tahun juga, ada yang lebih dari 15 tahun. Ayo, termasuk nggak dalam kategori angkatan kerja? Bukan, Pak. Bukan. Kenapa? Alasannya? Karena kita tidak bisa bekerja. Karena ada status kalian sebagai pelajar. Ya, bedanya di situ. Sama-sama ngomongin 15 sampai 64 tahun, tapi yang membedakan adalah angkatan kerja memang dipersiapkan untuk kerja. Kalau yang bukan angkatan kerja itu karena ada pilihan atau sesuatu yang memang dia tidak dikhususkan untuk bekerja. Contohnya siapa? Pelajar, ibu rumah tangga. Itulah yang termasuk dari bukan angkatan kerja. Nah, yang terakhir kita samain persepsi. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja tadi itu disepakatin artinya apa? Ayo. Lowongan kerja, Pak. Ya, sama aja lah ya, kayak lowongan pekerjaan. Sip, lowongan pekerjaan. Nah, fenomenanya adalah apa yang terjadi di Indonesia kira-kira antara kesempatan kerja dengan angkatan kerja ataupun tenaga kerjanya? Apa hubungannya? Lebih banyak yang mana? Tenaga kerjanya? Tenaga kerjanya banyak. Daripada? Angkatan kerjanya lebih banyak daripada lowongan kesempatan pekerjaan. kerja. Nah, muncullah masalah baru ya. Dari sini kita udah tahu, Pagam udah ngambil kesimpulan, kalian udah paham nih. Pengangguran tuh apa, tenaga kerja tuh apa, kesempatan kerja tuh apa, angkatan kerja itu apa ya. Silakan kalian tadi sesuai diskusi tadi kalian tuliskan di angka 1.3. Tadi kan udah banyak tuh ya pemahaman-pemahaman tadi itu ya. Kalian coba tuliskan di situ. Sekaligus tadi Pak Agam sudah memberikan penguatan sedikit tentang pengangguran itu apa, tenaga kerja itu apa, kesempatan kerja apa, angkatan kerja itu apa. Oke, sampai tadi kita menimbulkan masalah baru ya. Bahwasanya si tenaga kerja itu lebih besar atau lebih banyak daripada kesempatan kerja. Hal inilah yang disebut yang namanya pengangguran. Inilah yang menjadi faktor, bukan faktor, disebutnya apa ya? Hal penyebab atau pengangguran itu bisa dikatakan adalah ketika tenaga kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja. Itulah ya. Oke, ini kesempatan kerja itu tadi terjadinya merupakan salah satu faktor terjadinya pengangguran. Ini pengangguran. Oke, itulah pembelajaran kita kali ini. Poin-poin penting yang tadi sudah dituliskan
Ini boleh kalian screenshot dulu, nanti kalian tulis di LK 1.3. Ini buah pikir dari pembelajaran kita kali ini ya. Pengangguran tadi itu apa, angkatan kerja itu gimana ya. Itu buah pikir kalian semua, silakan kalian screenshot. Nanti kalau udah screenshot, kalian taruh, kalian catat di LK 1.3. Oke? Apa? Oke, tadi ya. Sip. Tadi kita sudah melanjutkan forum diskusi juga ya, dan kalian tulis hasil kesimpulan diskusi kita tadi di LK 1.3. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Tadi Pak Agam sudah juga menguatkan juga di LK 1.3 kalian ya, bahwasanya tenaga kerja tadi dibagi jadi beberapa hal, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kita belajar juga tadi usia produktif, ternyata itu usia dari berapa sampai berapa? 15 sampai 64. 15 sampai 64. Nah, terus tadi kita juga belajar salah satu yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah ketika tenaga kerja lebih besar daripada kesempatan kerja. Ya, tuh. Terus juga tadi kita baca tentang kesempatan kerja itu ibarat kata adalah lowongan pekerjaan. Sip. Itulah pertemuan kita yang pertama di materi tentang kita baru bisa mengkonstruksi tadi ya. Tenaga kerja itu apa, angkatan kerja itu apa, kesempatan kerja itu apa, sampai dengan pengangguran. Dan tadi kita udah sempat sedikit mengulas atau coba menarik kesimpulan tadi ada pengangguran itu terjadi karena apa. Kita tadi mengkait-kaitkan ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Nanti next pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lagi tentang tenaga kerja. Jadi kalian persiapkan di situ Pak Agam udah sedikit memberikan modul pembelajaran, ada kisi-kisi untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian baca. Dan untuk penutup, karena kita memulai dengan hal yang baik, ya, yaitu kita berdoa, maka ditutup pembelajarannya juga dengan berdoa. Tadi yang mimpin doa siapa? Saya, Pak. Oke, karena Dewi yang mimpin, ditutupnya saya minta tolong bukan ke Dewi lagi. Tapi tadi siapa nih yang belum ngomong di kelas kita? Retna tuh, Pak. Oh, oke. Request. Retna, silakan. Oke. Pembelajaran kita. Baik, Bapak. Terima kasih. Teman-teman semua, sebelum kita selesai belajar ekonomi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Sudah, terima Pak. kasih Retna. Tadi Pak Agam sedikit sampaikan ya, ada ulasan kalimat keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik orang yang senantiasa berusaha. Oke, itu aja. Sekian pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Pak Agam mohon maaf. Selamat siang semuanya. Siang, Bapak. Terima kasih, Pak, penjelasannya.